Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang boleh menyapa kembali dalam kesempatan ini. Dan saya selalu berdoa dimanapun kita berada. Kiranya kita semua tetap dalam kesehatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan minggu ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka kembali firman Tuhan yang menjadi kabar baik sukacita bagi kita minggu ini, tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-20, beginilah firman Tuhan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop minggu ini berbicara tentang gereja atau persekutuan jemaat. Gereja atau persekutuan jemaat. Salah satu pertanyaan mendasar yang sangat sederhana untuk menghantarkan kita memahami perikop ini. Menurut pengamatan saudara, di mana di tempat Anda terdaftar sebagai anggota jemaat, apakah gereja itu masih menjadi suatu tempat yang aman, yang nyaman, yang boleh menghadirkan sukacita, karena setiap orang boleh berbaur di dalamnya tanpa ada pembedaan-pembedaan, sehingga semua orang adalah sama di dalamnya? Ataukah sebaliknya yang terjadi di mana gereja yang kita kenal saat ini bukan lagi menjadi tempat yang nyaman, bukan lagi menjadi tempat di mana orang boleh berbaur satu dengan yang lain, karena telah dilabelkan dengan pengelompokan, karena telah dilabelkan dengan status-status sosial, sehingga orang-orang tidak lagi nyaman hadir di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya bukan mau mengajak kita untuk menjudge tentang gereja A ataupun tentang gereja B, ataupun tentang pribadi si A, si B, dan si C. Tapi saya mau mengajak dalam firman Tuhan minggu ini sebagai anggota jemaat gereja Allah, gereja Tuhan yang kudus itu,
Bagaimana kita menempatkan diri kita di dalam persekutuan itu? Bagaimana kita menempatkan diri kita di dalam satu kesatuan anggota jemaat Tuhan itu? Supaya kehadiran kita benarlah menunjukkan bahwa kita adalah anggota jemaat Allah. Perikop ini berbicara tentang suatu keadaan di mana jemaat di Korintus, gereja itu, tidak lagi sebagai tempat di mana orang-orang berbaur dengan sukacita, berbaur antara satu dengan yang lain dalam kenyamanan, dalam sukacita. Karena jemaat di Korintus telah terjadi pengelompokan. Di pasal-pasal sebelumnya kita menemukan mereka telah mengatakan, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Petrus, aku dari golongan Kepas, aku dari golongan ini kelompok ini. Juga tentang karunia-karunia yang mereka miliki, mereka sudah melabelkan diri mereka. Hanya mereka yang memiliki kesamaan dalam sudut pandang masing-masing lah yang boleh dikatakan satu anggota jemaat. Ketika berbeda, mereka tidak menganggap, justru mereka mengucilkan mereka. Paulus melihat ini sangat berbahaya ketika ini tetap dipertahankan dengan pola yang demikian. Dan inilah akan terjadi, memicu terjadinya konflik di tengah-tengah jemaat itu. Untuk itulah Paulus mengingatkan mereka tentang satu hal yang paling prinsip, yang paling mendasar dalam konsep sebuah jemaat, sebuah gereja adalah bukan tentang perbedaan-perbedaan, tetapi tentang bagaimana setiap orang itu menyadari bahwa mereka juga adalah anggota di dalamnya, tetapi jangan pernah melupakan bahwa mereka juga adalah satu kesatuan, satu tubuh yang utuh di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Paulus mengulang penekanan itu di ayat yang ke-12. Bagaimana tentang tubuh yang memiliki anggota yang begitu banyak, tetapi jangan pernah melupakan bahwa anggota itu tidak pernah terlepas dari yang namanya tubuh itu sendiri. Itu sebabnya saya bukan mau mengajak kita untuk menjudge tentang gereja A, tentang gereja B, tapi menjadi perenungan bagi kita secara pribadi sebagai anggota jemaat. Bagaimana kita menempatkan diri kita, kehadiran kita di dalam gereja itu, di dalam jemaat itu. Apakah benar-benar sudah mencerminkan tentang sebagai anggota yang tidak terlepas dari satu kesatuan itu? Atau jangan-jangan kita sudah lari, sudah mulai menganggap ada rasa eksklusivisme secara pribadi karena kita lebih berjasa, karena kita lebih berkontribusi dibandingkan dengan yang lainnya. Maka firman Tuhan hari ini, untuk minggu ini sangat baik untuk kita renungkan Bapak Ibu, bahwa kita semua adalah anggota yang tidak terlepas dalam satu kesatuan itu, yaitu tubuh Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kekristenan itu berbeda dengan agama-agama pada umumnya. Kekristenan itu berbeda dengan agama-agama pada umumnya. Ketika agama-agama lain dalam menyatakan kesatuan mereka harus ditampilkan dalam keseragaman. Apakah dalam pakaian, apakah dalam cara, pola yang sama semua mulai dari A sampai Z, tapi kekristenan berbeda. Bukan tentang keseragaman, tetapi tentang keragaman di dalam jemaat itu sendiri. Itu sebabnya Paulus memakai metafora tentang tubuh ini. Ada banyak anggota tubuh dan tidak ada yang sama, tetapi semuanya boleh berjalan bersama-sama dengan satu prinsip, karena Kristus yang menjadi dasar di dalamnya. Inilah yang mau kita renungkan kembali Bapak Ibu. Kehadiran kita dalam gereja itu, kehadiran kita dalam jemaat itu, apa yang menjadi motivasi kita di dalamnya? Bukan kita yang menentukan itu Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan mengatakan, semua anggota-anggota tubuh itu telah ditempatkan Allah secara khusus
seperti yang Ia hendaki. Artinya bukan tentang kita yang memilih dan menentukan, tetapi Allah lah yang memanggil kita ke dalam. Dan itu juga yang harus menjadi prinsip. Kalaupun kita benar, karena faktor keturunan, karena faktor lingkungan, karena faktor keadaan, kita harus hadir menjadi anggota jemaat ini. Tapi sesungguhnya bukan itu yang paling mendasar. Tapi karena Kristus telah memanggil kita, dimanapun kita menjadi anggota jemaat Tuhan, di situ kita harus menjadi anggota tubuh untuk memuliakan nama Tuhan di dalamnya. Menghadirkan kerajaan Allah yang boleh semakin membawa kabar baik itu dimanapun kita berada. Jadi panggilan itu karena Kristus telah memanggil kita, menempatkan kita di tempat khusus, itulah yang harus menjadi dasarnya. Sehingga bukan lagi tentang personal kita, bukan tentang kepribadian kita, tetapi panggilan tadi itulah yang mengajak kita untuk menyadari bahwa kalaupun Tuhan memberi karunia, karena Tuhan yang memberikan. Kalaupun kita sanggup berbuat lebih, karena Tuhan yang memanggil kita. Kalaupun kita sanggup memikirkan lebih, karena Tuhan yang memberikan karunia itu. Jadi dasarnya, supaya persekutuan itu bukan hanya perkumpulan semata, tetapi memang persekutuan yang didasari panggilan Kristus, di mana orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang sama-sama dipanggil dan menyadari mereka juga adalah orang-orang yang dipanggil Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita sering melihat perkumpulan-perkumpulan dan boleh dikatakan orang Batak itu tidak pernah kalah dalam hal membentuk perkumpulan. Tetapi perkumpulan yang bagaimana yang dimaksudkan? Orang Batak itu banyak memiliki perkumpulan. Tapi bagaimana kita mau hidup di dalam perkumpulan itu, persekutuan itu? Ini yang mau menjadi kita, pengingat bagi kita. Kalau hanya berkumpul, kita mudah membentuk suatu persekutuan. Tapi bagaimana mau hidup di dalam persekutuan itu? Ini yang harus kita renungkan bersama. Maka panggilan kita di dalam Kristus Yesus itulah yang harus menjadi dasar kehadiran kita di jemaat itu. Kehadiran kita menjadi anggota bahagian dari tubuh Kristus itu. Karena Kristus yang memanggil kita. Jadi, bukan hanya sekedar berkumpul, ale marsial langar roha. Tapi berkumpullah karena saling mengasihi benar-benar Kristus yang memanggil kita dalam persekutuan itu. Jadi dalam hal ini kita mau disadarkan Bapak Ibu. Bukan tentang perbedaan itu sesungguhnya. Tapi bagaimana kita mau menganggap satu sama lain itu. Ketika sudah bersama-sama di dalam persekutuan itu. Adalah anggota tubuh Kristus. Ada perbedaan? Benar ada. Tapi seorang tidak boleh mengatakan dia lebih. Seorang tidak boleh menganggap dia eksklusif. Karena semuanya adalah satu kesatuan yang utuh di dalam Kristus Yesus. Jangan menjadi pemisah, jangan menjadi pengelompok-pengelompokan karena perbedaan-perbedaan itu. Pernah suatu kali Bapak Ibu dalam sebuah kumpul-kumpul santai sambil ngopi-ngopi. Karena sering terjadi seperti itu. Ada pelebelan-pelebelan, ada orang pintar, ada orang bodoh, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang ganteng, ada orang cakep. Maka pernah suatu kali seseorang yang merasa diintimidasi, direndahkan, dia kemudian mengatakan kepada mereka yang menganggap lebih, seharusnya Anda berterima kasih kepada kami. Jadi mereka yang menganggap lebih sepertinya tidak terima. Mengapa kami harus berterima kasih? Kami yang lebih dibandingkan Anda. Kemudian dia mengatakan, ya, karena kami memiliki warna kulit yang lebih gelap daripada Anda yang lebih cerah, makanya dikatakan Anda lebih ganteng. Karena kami memiliki wajah yang
lebih buruk daripada Anda, maka dikatakan Anda lebih cakep. Sesungguhnya sama aja. Dan memang demikian Bapak Ibu, pelabelan itu sesungguhnya itu adalah hasil atau buah dari pikiran manusia itu dengan membandingkan. Dan itu sudah masuk kepada menghakimi sesama. Ya, kalau nggak ada orang jelek, maka tidak akan ada orang ganteng. Kalau tidak ada orang bodoh, maka tidak akan ada yang namanya orang pintar. Kalau tidak ada orang miskin, maka tidak akan ada yang namanya orang kaya. Itu tadi yang dikatakan Paulus. Coba bayangkan, coba Anda pikirkan. Ketika semua anggota tubuh itu hanya satu saja. Coba bisa kita bayangkan ketika hanya jempol semua jari ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ketika semua anggota tubuh ini hanya bentuk kaki saja. Bagaimana bentuknya? Tidak akan indah kelihatan, tidak akan bisa menjalankan semuanya dengan baik. Itu sebabnya kita mau diingatkan bukan tentang perbedaan itu, tapi bagaimana semuanya telah ditempatkan Allah sesuai dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk satu tugas yang mulia, yaitu mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka jangan pandang perbedaan itu sebagai sesuatu yang memisahkan, tetapi sebagai sesuatu yang melengkapi, sebagai sesuatu yang menyempurnakan, sebagai sesuatu yang menopang antara satu sama yang lain. Dan jangan karena perbedaan membuat kita semakin jauh dari tujuan utama kita, yaitu panggilan kita untuk mewujudkan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, bukan mau melihat menjudge tentang gereja A, gereja B, pribadi A, pribadi B, tapi firman Tuhan ini mau memanggil kita kembali ke dalam prinsip dasar sebagai anggota jemaat Allah, sebagai anggota tubuh Kristus. Bagaimana kita mau menempatkan diri kita, kehadiran kita sebagai anggota jemaat? Apakah sudah mencerminkan anggota tubuh yang sangat merindukan kehadiran orang lain, atau justru kita yang membuat mereka tidak lagi nyaman datang ke gereja, tidak lagi nyaman datang beribadah, karena kita menganggap kita lebih eksklusif? Maka ketika kita sudah sampai kepada pemahaman itu, maka marilah, tidak ada gunanya menganggap lebih, dan tidak baik ketika kita menempatkan diri kita. Kita semua adalah sama-sama dipanggil. Kita semua adalah sama-sama orang yang telah ditebus. Di hadapan Tuhan, semua adalah sama. Kita hadir ke gereja juga dengan satu tujuan. Kita menganggap kita berdosa, kita menganggap kita minta pengampunan dari Tuhan, makanya kita ke gereja. Kalau kita menganggap kita tidak berdosa, maka tidak akan datang ke gereja. Tetapi karena kita menyadari kita adalah orang berdosa, kita adalah orang yang mau diampuni Tuhan, maka kita datang beribadah. Maka dengan kesamaan itulah kita mau menempatkan diri kita juga bersama dengan yang lainnya. Bukan dengan mengeksklusifkan, bukan dengan menganggap lebih, tapi sama di hadapan Tuhan. Sebab Allah juga memanggil kita dalam satu kesamaan, yaitu satu roh. Bahkan lebih jelas, Paulus mengedepankan bahwa juga yang memberi minum kita adalah satu roh. Sama-sama meminum perjamuan, sama-sama memakan, menginginkan tubuh Kristus yang menjadi tanda pengampunan dosa kita. Tidak ada yang membedakan kita sesungguhnya. Hanya terkadang hati ini yang tidak bisa kita kuasai, yang selalu mau merebut kemuliaan itu, yang selalu mau dipuji-puji, itu yang harus kita benahi kembali di dalam kehidupan kita saat ini. Maka firman Tuhan minggu ini mengingatkan kita bahwa benar banyak anggota, tetapi ingat, hanya ada satu tubuh. Hanya ada satu tubuh, yaitu Kristus Yesus. Kematian dan kebangkitannya memanggil kita untuk bersama-sama mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini.